Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 17 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Personil Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan upacara bendera di 2 lokasi sekolah dasar di wilayah Kabupaten Poso. Personil SAR Direktorat Samapta Polda Bali berhasil menyelamatkan seorang warga Bali yang diduga melakukan percobaan bunuh diri. Polres Purbalingga menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan dengan melibatkan puluhan personil untuk mengikuti kegiatan konservasi mata air berbasis budaya. Nantikan perbincangan kami bersama Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Purbalingga menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan dengan melibatkan puluhan personil untuk mengikuti kegiatan konservasi mata air berbasis budaya di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, pada Minggu 14 Desember 2025. Polres Purbalingga bersama komunitas Pantajala dan komunitas peduli lingkungan menggelar kegiatan penanaman pohon, cek kesehatan gratis, dan bakti sosial. Kegiatan berlangsung di Gunung Cahyana, Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol. Berikut liputannya. Kegiatan yang digelar bersama komunitas Dharma Bakti Patanjala diisi dengan penanaman pohon di sekitar sumber mata air, pemberian bantuan sosial kepada warga, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Perasaannya bangga dan senang dengan perobatan gratis di dalam kami. Cek keluar gula darah dan itu juga atensi kesehatan. Terima kasih kepada Pemda Banyumas, Pemda Kabupaten Purbalingga atas kepedulian dengan masyarakatnya. Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi lintas elemen dalam menjaga kelestarian alam melalui konservasi mata air berbasis budaya. Pokoknya pada kesempatan ini kita semua berawal dari inisiasi komunitas Patanjala, kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan Polres Purbalingga. Saya kira ini adalah awalan bagi kita semua untuk kembali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berorientasi pada keselamatan lingkungan. Dan pagi ini sudah kita laksanakan kegiatan konservasi sumber mata air, kemudian diselingi dengan penanaman pohon, serta kegiatan kesehatan dan kegiatan sosial. Mudah-mudahan ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Kita masih memprogramkan tempat-tempat lain yang nanti akan juga kita selenggarakan agenda yang sama. Mari sama-sama kita jaga kelestarian lingkungan, kelestarian sumber daya alam khususnya di Kabupaten Purbalingga untuk masa depan kita semua. Terima kasih. Di tengah maraknya isu kerusakan lingkungan di berbagai daerah, kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap alam masih tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan rasa bangga adanya masyarakat yang peduli dengan kelestarian alam, sehingga bisa menjaga dan melestarikan alam serta memelihara mata air yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Kami selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas program yang diinisiasi oleh komunitas Patanjala dan juga Polres Purbalingga beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Tak lupa juga kami sekalian berkunjung ke situs yang cukup bersejarah juga, yang memiliki historikal tinggi di Purbalingga. Ini juga salah satunya adalah nguri-nguri budaya dan tradisi leluhur kita di
pertapan makam Syekh Ahmadul Cahyana ya. Dan kami juga tadi sempat berdiskusi dan cekrama dengan para sesepuh dan sepuh di Cahyana ini, dan juga sekaligus melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Kabupaten Purbalingga kedepannya selalu diberikan keselamatan. Amin. Dan juga masyarakatnya tambah sejahtera, kabupatennya maju makmur. Kades Grantung Karyono menyampaikan bahwa kegiatan konservasi mata air yang diselenggarakan merupakan langkah sangat luar biasa. Saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, terutama kepada Polres Purbalingga yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Juga terima kasih kepada Pak Tanjala yang telah menginisiasi acara ini. Acara ini sangat luar biasa karena kita hidup itu memang perlu berdampingan dengan alam. Apabila alam terjaga dengan baik, insya Allah ya kehidupan kita akan lebih baik. Ia berharap mata air yang ada bisa terus mengalir dan memberikan manfaat bagi warga. Dari Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah terlibat langsung dalam kegiatan konservasi mata air berbasis budaya di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol pada Minggu 14 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polres Purbalingga dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui kolaborasi budaya, sosial, dan kemasyarakatan. Bersama berbagai elemen masyarakat, aksi nyata Polri ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu melalui Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetya Yahani, yang menyampaikan rasa bangga atas kepedulian Polri terhadap kelestarian alam, sehingga bisa menjaga dan melestarikan alam serta memelihara mata air yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Lalu, apa makna dan nilai strategis dari kegiatan konservasi mata air berbasis budaya ini bagi Polres Purbalingga dalam mendukung pelestarian lingkungan? Kita akan berbincang bersama dengan Kapolres Purbalingga, AKBP Ahmad Akbar. Selamat pagi, Komandan. Mohon izin. Selamat pagi Pak Abdi, salam presisi. Salam presisi, Komandan. Baik, Komandan. Bagaimana kondisi demografi dan sosial masyarakat Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Banjarnegara yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan konservasi mata air berbasis budaya ini? Oke, Kabupaten Purbalingga ya, mohon maaf saya koreksi. Jadi memang Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol yang menjadi lokasi kegiatan kita kemarin merupakan salah satu wilayah yang berada di dataran tinggi wilayah Kabupaten Purbalingga. Kemudian secara sosial, warga masyarakatnya juga sangat guyup, mayoritas berprofesi sebagai petani padi maupun perkebunan. Di sana sangat subur. Dan juga ada setidaknya 3 titik mata air, dan itulah yang menjadi tujuan kita kemarin untuk berkegiatan bersama dengan kawan-kawan komunitas yang ada di Kabupaten Purbalingga. Demikian Pak Abdi. Baik, apa makna dan nilai strategis dari kegiatan konservasi mata air berbasis budaya ini bagi Polres Purbalingga dalam mendukung pelestarian lingkungan, Komandan? Ya, pada dasarnya tentu kami akan selalu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari tingkat Mabes maupun Polda. Dan tentu kita bisa memahami bahwa saat ini isu mengenai keselamatan lingkungan ini sedang menjadi concern kita semua. Maka, mohon maaf, kegiatan kemarin tentunya kami sangat-sangat antusias. Jadi memang secara ide ini diawali oleh satu komunitas yang bernama Dharma Bakti Patanjala. Mereka yang memiliki kajian dari aspek budaya, kemudian aspek religi di lingkungan kita, yang inilah kemudian kita kombinasikan dalam kegiatan sosial bersama dalam rangka merawat atau mengkonservasi sumber daya alam yang
memang berada di lingkungan Cahyana kemarin. Jadi ada riwayat yang memang menyatakan bahwa lingkungan tersebut merupakan salah satu titik pertama turunnya penyebaran agama Islam di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dengan adanya kearifan yang seperti demikian, kami sangat-sangat bisa antusias untuk turut menjaga lingkungan yang ada di Desa Grantung tersebut. Demikian. Baik, kemudian mengapa pendekatan budaya dianggap penting dalam upaya menjaga kelestarian mata air dan lingkungan hidup, Komandan? Ya, ini merupakan salah satu treatment atau formula yang kami ambil karena kita mempertimbangkan aspek budaya dan religi yang begitu kuat masih menjadi landasan kehidupan sosial warga masyarakat kita, maka dari aspek tersebutlah yang mendasari kita untuk bisa menyatukan ya. Kita mencoba menyatukan setidaknya ada 4 elemen, elemen budaya, kemudian elemen agama atau religi, kemudian elemen pemerintah. Ya, yang ini yang kemudian satu lagi elemen alam semesta ya. Ya, kemudian ini kita jadikan satu dalam kolaborasi bersama-sama, maka semangatnya sangat-sangat luar biasa. Kita begitu merasakan bagaimana kegiatan kemarin terasa maknanya, baik dari aspek religi ataupun budaya, serta bagaimana kita merasakan nuansa kebersamaan untuk merawat dan menjaga alam lingkungan sumber daya air yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Demikian kira-kira Pak Abdi. Dalam hal ini, bagaimana peran Polres Purbalingga ke depan dalam mendorong keberlanjutan kegiatan konservasi serupa di wilayah lain, Komandan? Ya, kami masih memiliki beberapa agenda ke depan bersama komunitas Dharma Bakti Pak Tanjala. Setidaknya nanti masih ada 2 titik, ya, 2 titik yang rencana dalam minggu ke depan juga akan kita selenggarakan kegiatan yang sama. Landasannya juga tetap seperti yang kemarin, kami akan tetap mengkolaborasikan aspek budaya, aspek religi, kemudian aspek sumber daya alam, serta aspek pemerintah. Maka kita juga akan terus berkolaborasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Demikian. Kemudian pesan apa yang ingin Komandan sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda terkait pentingnya menjaga alam dan sumber mata air? Ya, justru kita bisa menilai bahwa saat ini generasi muda lah yang begitu concern, begitu peduli dengan keselamatan lingkungan. Karena kita sama-sama meyakini bahwa kelestarian lingkungan ini patut untuk selalu kita jaga. Karena ini adalah modal bagi generasi depan, anak cucu kita untuk bisa membangun peradaban kehidupan sosial. Maka justru kita akan terus bersinergi dengan teman-teman generasi muda ya, termasuk kegiatan kemarin setidaknya ada 2 komunitas besar dari Gensi yang turut hadir. Ada komunitas peduli lindungan, ini cukup aktif kegiatannya di Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada satu lagi komunitas Garda Emas, ini juga kemarin hadir bersama-sama dengan kita. Jadi saya kira kami juga akan terus berkomunikasi aktif dengan teman-teman generasi muda, Gensi yang ada di wilayah kami, dan pasti akan selalu kita jalin kebersamaan untuk kegiatan yang sifatnya menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam kita. Demikian.
Baik, terima kasih Kapolres Purbalingga, AKBP Ahmad Akbar telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Komandan. Terima kasih Pak Abdi, salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, warga Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan sesosok jasad bayi di dalam tas tepi irigasi persawahan. Jasad bayi yang diperkirakan baru dilahirkan tersebut dalam kondisi tak bernyawa dengan tali pusar yang masih menempel. Petugas kepolisian melakukan olah TKP dan menyelidiki temuan jasad tersebut guna mengungkap pelakunya. Warga desa Ranca Jawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu ini digegerkan dengan temuan tas di tepi irigasi persawahan Senin siang. Tas yang mencurigakan tersebut ternyata berisi sesosok jasad yang sudah terbujur kaku. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diperkirakan baru lahir dengan tali pusar yang masih menempel di perut. Sementara tim Inafis dari Satreskrim Polres Indramayu yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas mengecek kondisi bayi yang malang tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Di lokasi kejadian, petugas juga meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk yang pertama kali menemukan tas tersebut. Petugas dari Satreskrim Polres Indramayu akan melakukan penyelidikan terkait temuan jasad bayi tak berdosa tersebut. Petugas pun akan menunggu hasil autopsi guna memastikan penyebab kematian bayi. Petugas pun masih mengumpulkan alat bukti lain di sekitar lokasi maupun jalan menuju area titik ditemukannya jasad bayi tersebut. Baik, saya jelaskan, jam 12.00 WIB kami menerima laporan dari masyarakat tentang penemuan jenazah bayi yang masih di dalam tas. Kemudian pada saat kami lakukan pengecekan ke TKP, benar ada penemuan sosok jenazah tersebut dan bayi itu masih tertempel tali pusarnya. Jadi kami sedang menyelidiki terkait siapa orang tuanya. Tindakan kami di kepolisian, kami melakukan cek TKP, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami juga melakukan otopsi untuk mengetahui sebab kematian dari bayi ini. Saat ditemukan kondisinya seperti apa? Waktu ditemukan di dalam tas sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jenis kelaminnya deh? Jenis kelaminnya diketahui perempuan. Umur bayi diperkirakan? Umur bayi nanti kami baru bisa menjelaskan secara lengkap setelah hasil otopsi keluar. Ini baru lahir, Komandan? Kemungkinan baru lahir karena ari-arinya masih tertempel di jenazah. Di TKP selain ditemukan bayi apa aja? Untuk itu kami melakukan pendalaman terlebih dahulu. Nanti setelah pengumpulan alat bukti kami nyatakan lengkap dan mudah-mudahan pelakunya juga bisa kami amankan. Kami minta doanya kepada rekan-rekan semuanya. Semoga kami bisa mengungkap perkara tersebut. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman temuan jenazah bayi yang menggegerkan warga Kecamatan Tukdana. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Indramayu. Dari Humas Polres Indramayu Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, unit reskrim Polsek Sapuran Polres Wonosobo berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap seorang perempuan warga Desa Ngadi, Kerso, Kecamatan Sapuran yang nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Korban yang disamarkan dengan nama Mawar berhasil diselamatkan setelah keluarga melaporkan kejanggalan kepada Polsek Sapuran. Kapolsek Sapuran AKP Suryanto menjelaskan keluarga korban merasa khawatir setelah mendapat kabar bahwa korban telah berada di kota Dumai, Provinsi Riau dan akan dipekerjakan ke Kamboja tanpa prosedur resmi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Sapuran segera berkoordinasi dengan Polda Riau, Direktorat PPA PPO Polda Riau, Kantor Imigrasi serta Satpol Airut Polres Dumai. Hasilnya pada hari yang sama, sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, Satpol Airut Polres Dumai berhasil mengamankan korban bersama 4 orang lainnya dan membawa mereka ke kantor Satpol Airut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah proses pemeriksaan dinyatakan cukup, korban diserahkan ke BP2MI Kota Dumai dan difasilitasi pemulangannya melalui penerbangan langsung ke Yogyakarta. Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, korban dijemput oleh Kanit Reskrim Polsek Sapuran dan dibawa ke Mapolsek Sapuran Polres Wonosobo untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dengan disaksikan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam melindungi warga dari jerat TPPO dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Polsek Sapuran mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu memastikan penempatan kerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi dan lembaga berizin serta segera melapor jika menemukan indikasi perekrutan ilegal atau dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan bersama Wakapolres Jombang, Kasat Narkoba, serta personil Polres Jombang mendatangi tempat kejadian perkara sebuah rumah di Desa Mojonggapit, Kabupaten Jombang, Senin 15 Desember. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai lokasi penanaman ganja. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR, bersama Wakapolres Jombang, Kasat Narkoba, serta personil Polres Jombang mendatangi tempat kejadian perkara di sebuah rumah di Desa Mojonggapit, Kabupaten Jombang, yang diduga digunakan sebagai lokasi penanaman ganja. Kedatangan jajaran Polres Jombang tersebut merupakan tindak lanjut atas pengembangan informasi yang kemudian dilakukan pendalaman oleh Sat Narkoba. Kedatangan jajaran Polres Jombang merupakan pengembangan informasi yang kemudian dilakukan pendalaman oleh Satres Narkoba. Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti. Barang bukti yang diamankan berupa kurang lebih 110 tanaman ganja yang ditanam, serta ganja kering seberat 5,3 kg yang disimpan di dalam area rumah tersebut. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Jombang untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jombang menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Sekian dari kami, tim liputan Humas Polres Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.